nggak tahu kenapa karungnya robek gitu. Bangga karena value yang mahal itu bukan dari kita pakai, tapi dari harga diri kita masing-masing. Bapak versus Ibu mempersembahkan. Kalau soal kemerdekaan, pasti saya menjadi ketua pelaksana di RT. Selalu itu saya, karena yang udah tua-tua kan padahal males yang ngurusin gitu. Ya kadang di RT ikut sih, kadang ikut kayak ada perlombaan. Kalau kenangan berkesannya itu pernah balap karung, nggak tahu kenapa karungnya robek gitu. Ketawanya kenceng. Waktu sekolah itu kan, jadi waktu TK tuh disuruh pakai baju daerah, terus saya pakai kebaya. Terus yang pasti kan kita harus upacara ya tiap 17 Agustus. Terus kan suka ada lomba-lomba. Saya ingat saya ikut lomba makan kerupuk sih, cuman nggak menang, ya udahlah ya, seru-seruan aja. Hal yang paling terkenal dulu waktu kecil, kami ada yang namanya main polisi-polisi di sekolah. Jadi kita bikin kumpulan 5 atau 6 orang, polisi ini ngejar pencuri ceritanya. Jadi siapa yang menang itu yang dapat juara gitu. Biasanya kalau dimainin itu setiap hari sih, cuman karena sering di sekolah tuh jadi tradisi setiap tahunnya. Tapi kalau untuk upacara, dulu kalau dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pun tetap upacara, dan dulu pas waktu kuliah juga tetap jadi ketua panitia juga untuk acara kemerdekaan gitu. Mungkin kalau generasi muda, mungkin sekarang makna kemerdekaan ya hura-hura untuk ini ya, lomba kali ya. Kalau dulu kan memperjuangkan, sekarang kita lebih merayakan, mengisi dengan hal-hal yang lebih menyenangkan. Makna kemerdekaan itu kita harus bisa semangat ya, karena kan cuma Gen Z kebanyakan kena mental health atau ya dikit-dikit stres lah. Jadi kita harus semangat gitu untuk membangun negeri ini lebih baik lagi. Kalau zaman sekarang tuh kan bersyukur banget lah Indonesia tuh udah merdeka kan di zaman sekarang ini. Jadi sekarang sih ya lebih mempertahankan sama meningkatkan lagi sih, memberikan kontribusi lah lewat dari apa yang kita lakukan, misalnya di pekerjaan, ya udah kontribusi kita meningkatkan kinerja kita di kantor, lebih ke berkontribusi. Ya benar sih, kita lebih sering menceritakan dulu perjuangan para pahlawan itu seperti apa, lalu apa sih kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita lakukan yang sederhana sehari-hari, seperti berkata jujur, terus tidak mudah menyerah, Menghargai lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, terus menggunakan produk-produk dari dalam negeri. Itu seperti saya nih, celana saya beli di Bandung, produk lokal, sepatu juga lokal, batik juga buatan lokal. Bangga karena value yang mahal itu bukan dari kita pakai, tapi dari harga diri kita masing-masing. Paling simpel tuh semua orang pasti suka game kan. Jadi pendekatan paling gampang tuh dari game. Terus mungkin bisa ngajak anak atau sepupu kita atau keponakan kita tuh lihat lomba-lomba kalau misalnya mereka nggak ikut. Kalau untuk keponakan sih lebih ya kita dorong untuk ikut ngerayain ya kan, yang udah SMA ya maksudnya. Jarang ada yang mau ikut lomba gitu di kampung sendiri lah, maksudnya lebih banyak kan dia di sekolah atau di luar gitu. Ikut ngeramaikan gitu loh, bahwa ini tuh sekarang tuh lagi ngerayain kemerdekaan. Terus yang pasti kan di sekolah selalu ada upacara, itu penting juga sih upacara itu. Jadi ya lewat game sama ikut upacara sih di sekolah. Menurut saya sih lebih ke kemerdekaan ini kan bersama-sama nih, dari berbagai ras, suku, agama, berbagai warna. Saya rasa kita harus selebrasinya itu secara kolaborasi. Apa ya, mungkin simpelnya kita pasang bendera deh di rumah gitu kan, mungkin bisa mengikuti upacara di TV atau apa. Kalau di sekitar kita ada lomba, mungkin kita bisa join, atau misalnya di kantor ada lomba, ya kita bisa join juga sih, supaya kita bisa tetap merasakan 17 Agustus. Lebih makna mungkin kita mengunjungi museum-museum gitu, kita mengingatkan cipta, kita mungkin membersihkan lingkungan sekitar museum, memperkenalkan museum-museum tersebut kepada anak muda, kepada anak TK, atau kita bisa posting-posting di media sosial bahwa kita tuh ada banyak sekali museum wayang, museum Fathahillah, dan lain-lain gitu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton kita di Bapak versus Ibu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!